Hello guys, welcome to my YouTube channel, Yogi Diraja. Today we are still talking about part of speech but focusing on adverb. In this video, I will explain clearly adverb. Jadi di video ini kita masih bahas part of speech tapi fokus ke adverb atau kata keterangan. So please, keep on watching. Adverb adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lainnya. Menurut jenisnya, adverb dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, adverb of manner atau keterangan cara, yaitu adverb yang menerangkan bagaimana sesuatu terjadi atau dilakukan. Adverb of manner menjawab pertanyaan how. Contohnya sebagai berikut. Quickly, slowly, seriously, happily, easily, dan lain sebagainya guys. Kemudian ada yang namanya adverb of place atau kata keterangan tempat, yaitu adverb yang menerangkan tentang di mana suatu peristiwa terjadi. Adverb of place menjawab pertanyaan where dan biasanya ditempatkan setelah objek langsung ataupun kata kerja. Contohnya sebagai berikut guys. In Bandung, at home, everywhere, inside, outside, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya adverb of time atau kata keterangan waktu, yaitu adverb yang menerangkan tentang kapan suatu peristiwa terjadi. Adverb of time menjawab pertanyaan when atau what time. Adverb of time dapat ditempatkan di depan kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya seperti today, tomorrow, yesterday, in the afternoon, in July, dan lain sebagainya. Kemudian ada adverb of degree atau keterangan tingkatan, yaitu adverb yang menerangkan dalam tingkatan bagaimana sesuatu dilakukan. Adverb of degree menjawab pertanyaan in what degree yang biasanya ditempatkan sebelum adjective atau adverb. Contohnya seperti very, little, extremely, dan lain sebagainya. Kemudian ada adverb of frequency atau keterangan frekuensi, yaitu adverb yang menerangkan tentang sering tidaknya suatu peristiwa terjadi. Adverb of frequency menjawab pertanyaan how often yang biasanya ditempatkan sesudah subjek. Contohnya seperti usually, always, never, seldom, ever, never, sometimes, dan juga often. Di samping jenisnya, ternyata adverb juga memiliki beberapa fungsi guys. Yang pertama, adverb menerangkan kata kerja. Contohnya seperti learn carefully, sleep soundly, dan lain sebagainya. Kemudian, adverb juga bisa menerangkan kata sifat. Contohnya seperti too easy, so happy, dan lain sebagainya. Kemudian, adverb juga bisa menerangkan kata depan. Contohnya seperti long before, almost inside, dan lain sebagainya. Kemudian, adverb juga bisa menerangkan kata sambung. Contohnya seperti ini. Simply because, shortly when, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, adverb juga bisa menerangkan kata keterangan lainnya guys. Contohnya seperti very well, too hard, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa penempatan ya dalam adverb yang harus kalian ketahui. Yang pertama, apabila terdapat beberapa adverb dalam suatu susunan kalimat, maka pada umumnya disusun dengan pola MPT, manner, place, time, yaitu mendahulukan adverb of manner atau keterangan cara, kemudian adverb of place atau keterangan tempat, dan terakhir adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, contohnya kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. He usually reads the novel at home at night. Kemudian, they always play football with his friends at school in the morning. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, yang dicetak miring tersebut merupakan urutan MPT-nya guys. Well, selanjutnya adverb of frequency seperti always, usually, ever, never, generally, often, commonly ditempatkan sebelum kata kerja utama. Contohnya kalian bisa lihat, I never come late. We often go shopping together. He usually comes on time. Jadi seperti itu ya guys ya posisinya guys ya. Ingat.
Oke, terakhir kita sampai kepada pembentukan adverb, guys. Jadi yang pertama itu pada umumnya adverb of manner dengan menambahkan akhiran ly pada adjektif ataupun kata sifatnya. Nah, kalian bisa lihat di tabel ya guys ya. Seperti misalnya adjektifnya itu kind, tapi setelah ditambah akhiran ly menjadi kindly. Kemudian calm ditambah akhiran ly menjadi calmly. Nah, artinya kalian bisa lihat di samping ya guys ya. Ada serious menjadi seriously, slow menjadi slowly, honest menjadi honestly, dan lain sebagainya. Kemudian kata sifat yang berakhiran y itu maka huruf y-nya diganti dengan huruf i lalu ditambah dengan huruf ly ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya di tabel seperti misalnya adjective busy maka menjadi busy. Hilang ya guys ya y-nya menjadi i, kemudian ditambahkan ly di akhir katanya, maka artinya menjadi dengan sibuknya. Kemudian ada easy menjadi easily, happy menjadi happily, lazy menjadi lazily, noise menjadi noisily, dan lain sebagainya. Well guys, selanjutnya kata sifat yang berakhiran huruf L ditambah dengan ly sehingga huruf L-nya ganda. Pada contoh kalian bisa lihat ya, beautiful menjadi beautifully, careful menjadi carefully, peaceful menjadi peacefully, skillful menjadi skillfully, dan lain sebagainya. Well guys, those are the explanation of adverb that you have to know. Ternyata adverb tidak hanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Tetapi setelah dipelajari lebih detail, adverb juga bisa menerangkan kata depan dan juga kata sambung. Kemudian ternyata adverb juga memiliki beberapa fungsi dan juga beberapa penempatan yang harus kalian ketahui ya guys ya. Alright, that's it for today. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class. I'll see you next week. Bye-bye.